Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 11 Juli 2025. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Benedictus lahir di Nursia, Italia Tengah pada tahun 489. Ia awalnya pernah belajar studi lanjut di Roma, namun tidak dapat menyelesaikannya karena tekanan biaya hidup. Akhirnya Benedictus memutuskan untuk menjadi seorang petapa di Gunung Subiaco. Ia adalah pendiri Ordo Benediktin dan dikenal sebagai Bapa Monastik Gereja. Selama 3 tahun, Benedictus bertapa di Gunung Subiaco, 50 mil jauhnya dari kota Roma. Suatu hari, ia diminta untuk menjadi superior di salah satu biara dekat gua pertapaannya. Dan Benedictus menerima permohonan itu dengan senang hati. Ia berupaya untuk membaharui cara hidup para biarawan yang tidak disiplin dan hidup dalam keduniawian. Banyak anggota biara yang membenci dan tidak suka dengan pembaharuan yang dibawa oleh Benedictus. Pernah suatu kali Benedictus diracuni minumannya. Namun mukjizat terjadi ketika Benedictus menyentuh cawan yang berisi racun itu. Cawan itu pecah dan racun itu tumpah berantakan. Benedictus adalah kakak dari Santa Scholastica yang juga membaktikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Benedictus Abbas mendirikan sebuah biara yang hingga hari ini masih terpelihara di Monte Cassino. Ia wafat pada tahun 547 dan dimakamkan di biara Monte Cassino. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kalian di rumah ibadatnya. Karena aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Konon yang namanya janji-janji manis itu seperti balon-balon yang indah, kelihatan cantik dan meriah, namun isinya hanya angin saja. Dan terkadang banyak perempuan tertipu dengan janji-janji manis kekasihnya.
Sehingga mereka akhirnya menyanyikan lagu ini. Dulu segenggam emas kau pinang aku, dulu bersumpah janji di depan saksi, namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang secara terus terang mengingatkan para muridnya kalau mereka yang diutus itu akan mengalami banyak tantangan. Mereka diutus seperti domba di tengah kawanan serigala. Apa maksud dari perutusan yang diberikan Yesus ini? Karena terkesan konyol menjadi domba di tengah kawanan serigala. Domba adalah hewan yang berkawanan, hewan yang berkoloni. Maka kita diutus seperti domba, artinya kita diajak untuk senantiasa berkawan, senantiasa bersekutu. Dan gereja adalah persekutuan umat Allah. Gereja adalah kawanan domba yang mau digembalakan oleh sang gembala utama, yakni Yesus. Yesus hendak mengingatkan para murid bahwa mereka akan mengalami bahaya dan permusuhan juga tantangan. Untuk itu mereka harus cerdik seperti ular. Ular itu punya sikap berhati-hati dan bijak, namun jangan hanya cerdik saja, tetapi juga menjadi pribadi yang tulus seperti merpati yang mengedepankan kejujuran, dan merpati sebagai simbol perdamaian. Kecerdikan dan ketulusan diperlukan untuk menghadapi ancaman dan bahaya tanpa mengorbankan integritas para murid Tuhan, yakni untuk mewartakan kabar sukacita dan menjadi duta-duta perdamaian. Para murid diminta untuk tidak takut, tidak khawatir, dan cemas. Karena meskipun mengalami rupa-rupa tantangan, ancaman, dan penganiayaan, namun Tuhan senantiasa akan menyertai dan melindungi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, diutus di tengah kawanan serigala merupakan peringatan agar domba-domba selalu waspada. Agar domba-domba mengandalkan persekutuan, kawanan, koloni. Yesus tidak mengiming-imingi para murid dengan janji-janji manis. Ia mengingatkan para muridnya agar jangan sampai terlena dan terbuai dengan kesombongan dan hasrat-hasrat dunia yang membawa para murid pada kebinasaan. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu waspada, cerdik sekaligus tulus. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.